Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami agar firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari Ibrani pasal 9. Demikian, memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus duniawi. Sebab suatu kemah dipersiapkan, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kandil dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat kudus. Di belakang tabir yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran dupa dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang berisi perjanjian. Dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Namun hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah semuanya diatur. Jadi imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh umatnya tanpa sadar. Dengan ini, Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itulah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu, dibawalah persembahan dan kurban yang tidak dapat menyempurnakan hati nurani orang yang mempersembahkannya, melainkan hanya berkenaan dengan makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan, yakni peraturan-peraturan lahiriah yang hanya berlaku sampai tiba saat pembaharuan. Namun, Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus, bukan dengan membawa darah kambing jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah kambing jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, terlebih lagi darah Kristus yang melalui Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, Dialah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima warisan kekal yang dijanjikan. Sebab
sudah ada yang mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab wasiat tidak berlaku selama pembuat wasiat masih hidup. Itulah sebabnya perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah sesuai dengan hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah kambing jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memercikkan kitab itu sendiri dan seluruh umat, sambil berkata, "Inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu." Juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya seperti itu dengan darah. Menurut hukum Taurat, segala sesuatu disucikan dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi, segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah disucikan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri harus disucikan dengan persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah demi kita. Ia bukan masuk untuk mempersembahkan dirinya sendiri berulang-ulang, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Namun sekarang ia hanya satu kali saja telah menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa dengan kurban dirinya. Sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu ia dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja dipersembahkan untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya untuk kedua kalinya, bukan untuk menanggung dosa, tetapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam zaman Musa dibangunlah kemah suci sebagai tempat ibadah umat Allah, dan salah satu bagian dari kemah itu disebut tempat Maha Kudus, di mana para imam mempersembahkan kurban darah anak domba untuk pengampunan dosa umat. Kitab Ibrani menjelaskan bahwa hal itu sebagai gambaran atau tanda-tanda surgawi. Kedatangan Tuhan Yesus adalah sebagai imam yang menjadi pengantara. Namun, ia tidak mempersembahkan darah anak domba sebagaimana yang dilakukan para imam terdahulu, melainkan darahnya sendiri, agar umat memperoleh pengampunan dari Allah dan diselamatkan. Artinya, apa yang terjadi dalam perjanjian lama telah diperbaharui dan digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana disebutkan dalam perjanjian baru. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita orang yang berdosa, percaya kepada Tuhan Yesus adalah anugerah yang tak terhingga, karena kita memperoleh pengampunan dan keselamatan.
bahkan akan dinyatakan secara sempurna dalam kedatangannya yang kedua kali kelak. Oleh karena itu, beriman kepada Tuhan Yesus tidak dapat ditukar dengan apapun. Mari setialah kepadanya senantiasa. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur. Kami menyadari kami manusia berdosa, hina, dan tidak layak. Tetapi kami sungguh bersyukur kami boleh percaya kepadamu, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami, sehingga Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, dan Tuhan mengaruniakan keselamatan bagi kami. Karena itu Tuhan, terima kasih, dan bantulah kami untuk tetap teguh beriman kepadamu sampai kapanpun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.